Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini bener sama. Kenapa sama saya? Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi limpahnya, rahmatnya, sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menjelaskan tentang apa itu bioteknologi. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Widi Eka Aulia dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 35. Bioteknologi adalah upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk yang berguna. Bioteknologi terdiri dari dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam fermentasi untuk menciptakan sebuah produk. Adapun kelebihan dari bioteknologi konvensional yaitu 1. Membuat makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama, 2. Hemat biaya, 3. Meningkatkan gizi, dan yang keempat menciptakan sumber makanan baru. Dan adapun kekurangannya dari bioteknologi konvensional, 1. Menurunkan plasma nutfah, 2. Timbul makanan yang dapat menciptakan alergi, 3. Keseimbangan ekosistem terganggu. Contohnya, dalam bidang makanan terdiri dari yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian yaitu kultur jaringan hidroponik dan pembatasan. Dalam bidang industri yaitu teknik bioremediasi. Dalam bidang pengobatan yaitu antibiotik. Contoh pembuatan bioteknologi konvensional dalam bidang makanan yaitu pembuatan tempe. Berikut proses pembuatannya. 1. Siapkan alat dan panci, saringan, dan kompor. 2. Siapkan bahan yaitu kedelai, air, dan beberapa jenis mikroorganisme seperti ragi. 3. Bersihkan kedelai dan rendam semalaman. 4. Kupas dari kulit arinya setelah direndam. 5. Jika sudah dikupas dari kulit arinya, kemudian dicuci lagi hingga bersih. Yang keenam, lalu kukus kurang lebih selama 1 jam hingga lunak. Kemudian tiriskan dan dinginkan, setelah itu dicampur dengan ragi atau mikroorganisme yang tadi saya sebutkan. Yang ketujuh, setelah tercampur rata adonan lalu dibungkus dengan plastik dan daun. Yang kedelapan, kemudian diamkan selama semalaman atau sampai berubah menjadi tempe. Setidaknya ada beberapa jenis mikroorganisme yang digunakan yaitu Rhizopus oligoscurus, Rhizopus stolonifera, dan Rhizopus oryzae. Kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi yang lebih canggih dibanding metode lama. Pada umumnya, bioteknologi modern hanya berfokus pada kultur jaringan atau sel enzim dan teknologi fermentasi, teknologi DNA rekombinan. Bioteknologi modern adalah profil DNA cloning, DNA analisis genom, transgenesis, sinar transkolasi, dan sel punca. Satu contoh bioteknologi modern yaitu bagaimana cara berproses cloning DNA sebagai berikut. Pertama, lakukan isolasi fragmen DNA. Kedua, setelah itu lakukan penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Ketiga, melakukan transformasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, selesai, lakukanlah seleksi hasil makhluk hidup dan lingkungan. Teknologi konvensional selain dalam bidang pangan, teknologi konvensional dapat membantu manusia dalam proses domestika, hewan dan tumbuhan, serta bidang medis.
Sedangkan bioteknologi modern dapat membantu dalam bidang lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida. Bohong. Dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dampak bioteknologi modern pada bioteknologi ini dapat membuat penyebaran bakteri strain secara liar dan berbahaya, sedangkan bioteknologi konvensional dapat memiliki dampak negatif bila dilakukan dengan tidak higienis sehingga terjadi kontaminasi. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.